Halo guys, ketemu lagi sama aku Aulia Fatmi Rahma. Di sini kali ini di waktu ini aku bakalan ngebahasin tentang step by step gimana sih aku ngerjain tugas statistika aku dengan menggunakan metode conjoin dengan software SPSS. Oke, langsung kita aja gaskeun. Oke, jadi judulnya itu adalah preferensi konsumen terhadap kualitas seblak teh Rena. Oke, nah di sini tuh aku bakal ngebahasin faktor dan juga level yang kami gunakan sebagai bahan untuk analisisnya gitu. Buat nanti bahan dari stimuli atau kartunya. Nah di sini atribut atau faktornya itu ada 5. Yang pertama itu ada rasa, 2 tempat, 3 pelayanan, 4 rekomendasi, dan yang kelima harga. Nah untuk levelnya itu yang pertama untuk dirasa ada enak, biasa saja, dan tidak enak. Untuk tempat ada luas, nyaman, dan tidak bersih. Untuk pelayanan ada ramah, gesit, tidak ramah, dan tidak gesit. Untuk rekomendasi ada hasil dari rekomendasi dan bukan hasil dari rekomendasi. Dan yang terakhir ada harga, ada murah, standar, dan juga mahal. Nah teman-teman, dari faktor dan juga level yang tadi nih, sama si SPSS ini dibikinin 16 kartu gitu, dibuatin kombinasinya. Tapi sebenarnya tuh ada 162 kartu atau stimuli, tapi kan kita nggak mungkin gitu ya, dan juga pasti males juga si respondennya buat pilih 162 kartu. Nah akhirnya dipilih nih sama si SPSS-nya itu 16 kartu gitu, kombinasi yang sangat cantik gitu kan ya. Nah sesudah ini tuh nanti kita bakalan lanjut nih ke gambar ini. Gambar ini itu menunjukkan hasil responden yang sudah mengisi kuesioner yang kita berikan gitu, yang aku berikan gitu ya. Nah, jumlah si respondennya ini tuh ada 34 responden gitu dengan berbagai macam jawaban gitu ya. Nah, dari 34 responden ini, karena kan tadi udah ada gitu ya hasilnya gitu dari kombinasi kartunya, dari hasil respondennya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sintaksnya. Nah, di sini tuh ada sintaksnya itu conjoin plan di kategori stimuli save. Jadi maksudnya itu tuh disimpan di mana gitu si file yang tadi yang stimuli tuh yang pas awal yang macam-macam kombinasi itu disimpannya di mana. Kalau kita tuh di D gitu. Terus yang datanya juga ada di D, ada di file conjoin gitu. Nah, nama filenya tuh fix banget kayak gitu. Untuk skornya itu P1 sampai P16. Maksudnya tuh kartu 1 sampai 16 dan nama si ininya tuh bisa diedit sebenarnya mah. Terus untuk subjeknya itu ada responden. Nah, selanjutnya untuk faktornya itu ada rasa, tempat, pelayanan, rekomendasi, dan juga harga. Nah, untuk printnya print all. Maksudnya tuh ya jadi semuanya di print gitu. Nanti ya di hasilnya kita bakalan lihat di next slide. Nah, teman-teman, gambar ini tuh adalah hasil dari si sintaks tadi setelah di running, yang dipencet tadi tuh yang ada segitiga hijau di atasnya ya. Kalian teman-teman bisa cek di atasnya. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Namanya itu overall statistik. Jadi maksudnya tuh kan tadi ada 34 responden ya. Nah, ini tuh hasil dari keseluruhannya gitu loh. Sebenarnya di atasnya tuh ada jadi seperti hasil dari masing-masing respondennya, tapi kita ambil yang overallnya aja gitu ya, biar sekaligus gitu loh. Nah, di sini tuh bisa teman-teman lihat gitu ya di utilities gitu. Untuk di rasanya itu ternyata banyak yang memilihnya itu yang enak gitu. Jadi konsumen tuh suka banget gitu kalau rasanya itu enak. Ada di 306 kayak gitu. Ada yang biasa aja, ada yang tidak enak gitu. Nah, kalau tidak enak tuh tidak banyak dipilih soalnya minus 506 gitu, jadi tidak disukai gitulah. Untuk tempatnya ternyata si konsumen tuh suka yang luas gitu, dibuktikan dengan si nilai estimate utility-nya itu 228 gitu. Untuk yang keduanya ada nyaman. Nah, terus ternyata konsumen tuh tidak suka kalau tidak bersih gitu si tempatnya. Kita lanjut ke pelayanan. Nah,
Jadi ternyata konsumen tuh suka banget nih sama pelayanan yang ramah gitu. Jadi gak apa-apa nih gak gesit gitu loh, tapi yang penting mah ramah kayak gitu. Nah, untuk rekomendasinya, ternyata konsumen-konsumen yang datang ke Teh Rena itu adalah hasil dari rekomendasi. Seperti itu gitu. Jadi setengah dari rekomendasi, setengahnya lagi itu bukan. Gak bisa dibuktikan dari nilainya gitu ya, sama-sama 186 kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk harganya, konsumen seblak Teh Rena itu sukanya itu dengan harga yang murah kayak gitu. Kalau yang standar mah ya agak turun aja gitu loh. Tapi di sini bisa dibuktikan juga ada yang mahal. Jadi gak apa-apa gitu. Mereka tuh ada beberapa orang yang oke lah, gak apa-apa mahal gitu. Tapi yang penting mah faktor-faktornya yang lain mereka suka gitu loh. Tapi kebanyakan emang memilihnya itu yang murah gitu di 208. Nah, sekarang kita bisa lihat ya teman-teman di bawah di importance values gitu. Ada rasa tuh 26.904 gitu, tempat 17.961.000, untuk pelayanan 25.693, untuk rekomendasi 10.916, dan untuk harga 18.526. Nah, jadi kalau semisalnya kita urutin tuh yang pertama itu ada rasa di 26.904, dan yang kedua ada pelayanan di 25.693. Di posisi ketiga di harga 18.526. Di posisi keempat ada tempat 17.961, dan yang terakhir ada di rekomendasi yaitu 10.916. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk dirasanya sendiri nih. Nah, ternyata yang paling gedenya itu yang tadi nih, si level yang enak, yang paling tinggi dengan jumlah utility estimate-nya itu 306. Nah, terus yang kedua untuk pelayanannya. Nah, ternyata pelayanannya itu si levelnya itu diramah dengan utility estimate-nya itu 444. Dan yang ketiga di harga, ada di harga murah yaitu dengan utility estimate-nya itu 208. Untuk yang keempat tempat, nah di tempat itu ada di luas dengan nilai utility estimate-nya itu 228, dan yang terakhir ada rekomendasi yaitu hasil dari rekomendasi gitu dengan jumlah 186. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nih di selanjutnya ada korelasinya. Nah, dari kedua ini bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi kayak gini, korelasi tuh semakin dekat ke angka 1, maka korelasinya itu makin bagus. Dan karena di sini tuh ada 855 dan juga 717, sangat dekat gitu kan dengan angka 1 gitu loh. Jadi bisa dibuktikan kalau semisalnya hasil penelitian kami itu bagus gitu teman-teman. Korelasinya itu bagus, seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Ini untuk akhir kata dan juga penutupan ya teman-teman. Dari hasil analisis aku dan kelompok aku yang sudah kami lakukan dengan susah payah ini gitu ya, kami tuh dapat menyimpulkan bahwa konsumen Teh Rena itu emang sangat suka dengan rasanya dulu gitu loh, karena enak gitu dari rasanya, terus dan juga dari pelayanannya yang ramah-ramah seperti itu, dan harganya pun emang murah sih. Dan ya aku emang suka jajan di sana, emang enak, murah gitu, tempatnya oke lah kayak gitu, dan emang hasil dari rekomendasi orang juga gitu kan. Sebelumnya aku emang belum pernah ke sana waktu dulu gitu kan, tapi ada rekomendasi jadi ya udah dicobain aja di sana. Nah, terus di sini tuh jadi bisa diberikan sebuah saran juga ya kepada seblak Teh Rena untuk terus memfokuskan pada rasa seperti itu, pada rasanya, pada cita rasanya, dipertahankan kualitasnya. Nah, semisalnya kalau semisalnya bisa ditingkatin tuh mending ditingkatin aja kayak gitu, tapi jangan sampai si rasanya ini malah jadi menurun kayak gitu teman-teman. Dan yang harus bisa diperhatiin yang kedua tuh dari pelayanannya kayak gitu. Jadi Teh Rena tuh, seblak Teh Rena tuh harus memastikan para pegawainya tuh untuk tetap ramah gitu. Tapi bisa juga ditambahin untuk seperti gesitnya kayak gitu loh
teman-teman. Jadi selain dari ramah, tapi gesitnya bisa ditambahin juga kayak gitu. Jadi biar si konsumen tuh merasa makin spesial dan betah untuk jajan di seblaknya Teh Rena ini. Kayak gitu. Dan untuk harganya harganya murah. Misalnya kalau ada kenaikan harga, ya mungkin tidak terlalu jomplang jauh gitu kan, dan juga diberikan pengertian kepada para konsumennya kayak gitu agar mengerti dan tetap nyaman gitu dengan adanya perubahan harga seperti itu. Tapi memang sebagai pelaku usaha, kita tuh harus bisa memastikan bahwa si harganya itu bisa sesuai gitu, bisa stabil kayak gitu loh. Seperti itu. Jadi begitulah beberapa saran yang bisa aku sampaikan gitu ya terkait analisis yang sudah aku lakuin kayak gitu. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin hasil analisis aku dari awal sampai akhir ini. Dan juga ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.